grace abounds in diverse waters, to great and all, to fear may fail. Your grace abounds in diverse waters, your serving hand will be my guide. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When all suns rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours and you are mine. Your grace abounds in diverse water, your serving hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you've never failed and you won't surrender. My soul will rest in your embrace, for I am yours. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you will call me. Take me deeper than my will could never wander. My well will be much stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you will call me. Take me deeper than my will could never wander. My well will be much stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you will call me. Take me deeper than my will could never wander. My well will be much stronger in the presence of the Savior. For I am yours and you are mine, and I am yours and you are mine. Silakan duduk semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Dalam sukacita kita di malam hari ini, saya mau ajak kita renungkan satu bagian pembacaan Alkitab. Mari kita buka surat Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Galatia pasal 5 ayat 22-23 yang sudah dapat katakan amin. Amin betul. Separuh tidak buka Alkitab juga amin.
Itu tipu itu. Karena hanya ada 2 ayat, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Itu terlalu pelan, kuat sedikit. Shalom. Lebih kuat sedikit. Shalom. Jemaat. Jemaat di sini 10 saja. Jemaat. Kekristenan itu ada 3 tingkat. Berapa tingkat? 3 kalau pakai bahasa Indonesia bilang 3. Pakai bahasa Inggris baru? Pakai bahasa Seram bilang? Kekristenan itu ada 3 tingkatan. 1, beragama tapi tidak beriman. Sama-sama 1, 2, 3. Beragama tapi tidak beriman. Untuk agama dia su agama, untuk baptis su baptis, untuk sidi su sidi, tapi ternyata dia tidak beriman. Di Seram ada? Ada. Dia ada ikut ibadah di sini juga. Dia laki-laki atau perempuan? Nah ini udah mulai bertuduh sudah. Ada agama tapi tidak beriman. Dia lebih percaya kepada yang setan katakan daripada yang Tuhan katakan. Bayangkan tiap hari omong Tuhan, tapi sakit sedikit pasti orang bikin. Di sini ada yang begitu. Siapa yang bikin? Nenek. Mulai kami nana dong ini. Jadi tingkatan yang paling pertama apa tadi? Tingkatan yang pertama apa? Beragama tapi tidak. Tingkatan yang kedua ini lebih baik. Bertobat tapi tidak berbuah. Sama-sama 1, 2, 3. Untuk tobat dia tobat. Tidak lagi maki, tidak lagi curi, tidak lagi mabuk, tapi tidak pernah berbuah. Orang yang bertobat tapi tidak berbuah, dia hanya bicara tentang masa lalu. Kalau kasih kesempatan bilang, waktu tahun 1970, pergi ke satu tempat ulang lagi. Waktu tahun 1970, pindah satu tempat dia ulang lagi. Waktu tahun 1970, lama-lama dia baru berdiri, orang baku korek bilang, 1970 subangun itu. Di sini ada, 1970 juga ada. Nah, yang kedua, tadi apa? Bertobat tapi yang pertama tadi, yang ketiga ini yang paling tinggi, berbuah. Sama-sama 1, 2, 3. Lebih kuat 1, 2, 3. Jemaat, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah dan buahmu itu tetap. Itu baru Tuhan dipermuliakan. Mau Seram ini penuh dengan kemuliaan bagi nama Tuhan, berbuah. Mau supaya Indonesia penuh dengan kemuliaan bagi nama Tuhan, apa yang harus dilakukan? Berbuah. Jemaat, berbuah bagi Tuhan gampang kok susah? Berbuah bagi Tuhan gampang kok susah? Susah kok gampang? Gampang kok susah? Susah kok gampang? Gampang! Jemaat, ranting yang mau berbuah cukup melekat pada pohonnya, buah keluar dengan sendirinya, tidak pernah diperintah. Amin. Banyak orang rindu berbuah tapi tidak mau melekat pada pohon. Akhirnya dia punya buah ada tapi buah plastik. Pernah lihat pisang plastik? Alpukat plastik? Jeruk plastik?
Enak. Kamu pernah coba? Jemaat, anak sekolah minggu saja tahu. Dari kecil mereka ajar kita lagu ini. Yesus pokok dan tinggallah di dalam. Lebih kuat. Yesus pokok dan tinggallah di dalam. Lebih kuat lagi. Yesus dan tinggallah di dalamnya. Pasti apa? Kau apa? Apa? Nah itu, anak sekolah minggu saja tahu mau berbuah harus tinggal di dalam apa? Mau berbuah harus tinggal di dalam apa? Harus tinggal di dalam. Amin. Baik, jemaat. Saya mau tanya dulu anak-anak yang sekolah di sini, yang masih sekolah angkat tangan. Oh, kira sulibur. Anak-anak, di pohon itu, bagian pohon yang cari makanan dia punya nama? Dia punya nama apa? Dari akar kirim kemana? Kemana? Daun melalui batang. Di daun ada proses apa? Proses apa? Nanti setelah jadi sari makanan tinggal dikirim ke ranting. Ranting itu berbuah. Amin. Nah itu jemaat. Pernah lihat pohon mangga? Pernah lihat pohon mangga berbuah? Pernah lihat orang seram paksa pohon mangga berbuah? Pernah? Pernah lihat ada orang seram ancam pohon mangga berbuah? Jadi sebenarnya buah itu bisa keluar dengan apa? Sendiri tanpa disuruh. Baik, kita lanjut sedikit. Jemaat. Mau tahu pendeta Yandi ini ada Roh Kudus ke tidak? Mau sabar. Ini anak dong terlalu semangat bagaimana kok? Kamu diam dulu. Jemaat. Mau tahu pendeta Yandi ada Roh Kudus ke tidak? Belum. Tunggu kita omong habis. Saya ganti, mau tahu ada orang itu penuh Roh Kudus atau tidak? Mau tahu pendeta-pendeta ada Roh Kudus atau tidak? Mau tahu pendeta Yandi ada Roh Kudus atau tidak? Bukan tunggu waktu dia berkhotbah. Bukan. Mau tahu ada orang punya Roh Kudus atau tidak? Lihat dari buah yang dihasilkan. Lihat dari apa? Dari buahnya orang kenal pohonnya. Pohon yang baik berbuah buah yang pohon tidak baik berbuah buah yang oke. Dari sekarang kita uji sekarang. Ini pohon baik semua. Ini pohon baik semua. Jemaat. Di sini ada yang pernah dapat lihat pohon nangka? Kalau pohon nangka tidak berbuah, orang tua biasa buat bagaimana? Orang buat apa? Orang buat apa? Apa? Orang tua di kampung itu kalau dorang lihat pohon nangka tidak berbuah, dorang ambil parang, dorang cincang. Minggu depan, tahun depan berbuah itu pohon. Sekarang pertanyaannya, jemaat mau sedikit disakiti malam ini? Supaya mau berbuah. Baik, jemaat. Lalu disampaikan untuk kita uji, ada roh di dalam kita atau tidak. Dia kasih tahu, tetapi buah roh ialah satu. Lebih kuat, 1, 2, 3. K-A. Apa?
Kasih itu apa? Kasih itu apa? Suara pun jelek. Tetapi buah roh ialah baik. Jemaat, hafal. Kasih ialah omong. Kasih ialah kebaikan. Tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan berubah menjadi kebencian. Ulang, kasih ialah kebaikan. Tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan berubah menjadi kebencian. Dengar, rujukannya begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Apakah Tuhan Allah membenci dunia? Saudara lihat, kasih tidak terpatahkan. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah 1, 2, 3. Kasih tidak terpatahkan. Sehingga tidak bisa ada satu orang bilang kepada orang lain, Pak, saya terlalu hargai Pak. Tapi waktu saya lihat Pak punya sifat asli begini, maaf. Itu bukan kasih, tapi apa? Ego. Tahu egois? Coba angkat tangan yang egois. Satu sah. Coba angkat tangan yang egois. Wih, orang di sini baik-baik semua. Tidak ada yang egois. Nah itu. Kasih. Jemaat. Saya mau bilang pada kita begini, saudara-saudara. Bahwa yang paling bisa konfirmasi bahwa kasih itu kebaikan yang tidak terpatahkan. Itu yang paling bisa konfirmasi itu ibu-ibu. Ibu-ibu. Di sini nona-nona semua. Tidak ada ibu-ibu. Ibu-ibu. Melahirkan itu sakit kok tidak? Sakit kok tidak? Terlalu sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit. Iya, sesar itu abnormal. Mestinya kan dia begitu saja. Anak-anak. Saya mau kasih tahu kamu, waktu kamu punya mama itu sakit melahirkan, bahkan bapak saja, suaminya saja tidak tolong. Waktu ibu sakit melahirkan di dalam kamar situ, kami suami hanya dari luar taruh tangan di kepala baru bilang, Yesus, paling-paling. Sudah bilang Yesus lagi dia bayangkan kira-kira ini anak muka ikut siapa ini, paling-paling hanya begini, paling-paling hanya. Tapi tidak tolong. Lebih lanjut anak-anak. Kamu punya jam tidur, orang tua punya jam bangun. Orang tua punya jam tidur, kamu punya jam bangun. Akhirnya banyak orang tua tidak tidur gara-gara kamu. Jam 3 subuh juga masih ada orang tua gendong-gendong dia punya anak begini. Betul ibu-ibu? Sudah sempoyongan karena tidak tidur satu malam ini. Ibu-ibu dipaksa lagi untuk menjadi penyanyi. Makanya seringkali ibu-ibu punya lagu itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobo. Padahal justru kalau anak bobo itu baru nyamuk gigit. Kalau ini anak lari-lari nyamuk mana gigit dia. Anak-anak. Kamu waktu lahir itu kamu tidak bisa bicara. Atau siapa punya anak yang lahir langsung bilang, hai besti. Ada? Ada. Anak-anak.
Orang tua ajar kamu bicara itu satu-satu suku kata. Ma, pa. Tapi ketika dorang sudah remaja macam ini anak dorang ada suka beromong dengan dorang punya orang tua. Ada suka omong dengan orang tua. Dorang lebih suka omong dengan pertanyaan terakhir. Kita sudah besarkan dorang, tidak tahu beromong, kita ajar beromong, sudah remaja lebih suka bicara dengan kawan. Pertanyaannya, kenapa orang tua kasih makan dorang? Kenapa kasih makan dorang? Karena apa? Kasih tidak terpatah. Amin. Anak-anak, waktu kamu lahir kamu tidak bisa jalan. Betul kok tidak? Atau siapa di antara kamu yang lahir langsung bilang, lo, begitu ada. Anak-anak, orang tua ajar kamu jalan satu-satu langkah, pegang di tangan terus bilang te. Nah itu jalan belakang itu. Tapi ketika orang sudah besar, sudah SMA, ada suka jalan dengan orang tua. Dorang suka jalan dengan, sudah setengah mati kasih besar dorang jadi besar, sudah ajar jalan lagi, kemudian lebih suka jalan dengan teman. Siapa suruh beli kasih dorang handphone? Karena apa? Kasih tidak terpatahkan. Jemaat. Orang tua dorang itu selalu bilang begini, anak, asal kamu mau sekolah tinggi, biar kami orang tua ikat perut tidak apa-apa. Pernah dengar itu kalimat? Orang tua kalau sampai omong ikat perut itu bukan berarti dorang mau pakai stagen. Tapi dorang utang demi anak-anak. Betul? Makanya orang tua bilang, anak-anak, biar busuk-busuk pun kami punya anak. Pernah dengar? Sudah pernah tanya kembali orang tua? Busuk-busuk juga kita punya. Pernah tanya orang tua bilang, kenapa bilang kita busuk? Kasih tidak terpatahkan. Sama-sama, 1, 2, 3. Jadi yang paling pertama itu, tetapi buah roh ialah apa? Yang kedua apa? Jemaat. Sukacita dan senang sama kok beda. Sukacita dan senang sama kok beda. Beda kok sama. Sama kok beda. Beda kok sama. Sama kok beda. Beda. Sukacita itu dan senang dua hal yang berbeda. Senang itu berurusan dengan kepuasan yang kita terima dari luar. Ada orang kasih saya uang 2 juta, saya puas, saya senang. Tapi sukacita berurusan dengan sikap kita terhadap keadaan. Baik senang, baik. Menyangkut senang, Alkitab berkata, ada waktu untuk senang, tapi ada waktu untuk. Jadi kalau saudara sementara senang sekarang, ingat sedikit lagi susah. Kalau saudara sementara susah sekarang, ingat sedikit lagi mungkin sumati. Karena kita juga tidak tahu hidup sampai kapan. Amin. Tetapi menyangkut sukacita, Alkitab berkata, bersukacitalah senang, baik waktu senang, baik waktu jemaat. Tapi banyak orang cari Tuhan untuk dapat senang, bukan untuk dapat sukacita. Uang yang banyak membeli kesenangan, tapi tidak membeli sukacita. Makanya ada banyak orang bisa pegang uang banyak, tapi belum tentu bersukacita. Kalau senang yang kita cari dunia bisa berikan bagi kita. Tapi kalau sukacita yang kita cari hanya bisa kita temukan di dalam.
Jadi bukan uang yang buat kita sukacita. Tapi siapa yang buat kita sukacita? Tapi banyak orang terbeli dengan uang. Uang. Tahu uang? Tahu? Ada yang pegang uang? Kasih dulu. Uang itu kadang-kadang bikin kacau kita pu otak. Ada satu suami jalan dia pu istri jalan-jalan begini, terus ini ada uang 2.000. Dia punya istri mau ambil begini, dia punya suami bilang, "Mama, jangan." Kenapa papa? Itu bukan kita punya. Tapi kan tidak ada orang lihat, sekalipun tidak ada orang lihat. Itu bukan kita punya. Ya, orang punya. Dorang dua lewat, tidak ambil ini uang. Lewat berapa ratus meter ke depan, ada uang 100.000. Sekarang dia punya suami yang mau ambil. Dia punya istri bilang, "Papa, jangan." Kenapa mama? Itu bukan kita pun. Tapi mama kan tidak ada orang lihat. Tadi kan papa bilang sekalipun tidak ada orang lihat, itu bukan kita. Terus dia punya suami bilang, "Mama, coba mama pikir baik-baik. Kalau di satu waktu yang bersamaan Tuhan izinkan dua hal terjadi dalam kita punya hidup. Jangan sampai Tuhan ada maksud mau kasih kita itu." Jadi kadang-kadang uang ini bikin kita punya hati kacau. Jemaat, ada yang ikut pemilu baru-baru? Ada yang terima uang? Kenapa jadi kacau begini? Ulang. Jemaat, ada yang ikut pemilu baru-baru? Ada yang terima uang? Dia ada di sini. Tunjuk. Jemaat, sukacita itu tidak bisa dibeli dari uang. Amin. Senang itu bagian dari sukacita, tapi senang itu bukan sukacita. Sama dengan ban itu bagian dari oto, tapi ban itu bukan oto. Supaya jangan baru naik ban, dia kira dia naik oto. Aduh. Karena itu buah roh ialah, pertama tadi apa? Kedua apa? Uang yang banyak membeli kesenangan. Dunia berikan bagi kita. Sukacitanya bisa kita temukan dalam Tuhan. Kalau saudara butuh senang, pi Ambon. Jalan-jalan di mall, jalan-jalan di mana, senang. Mari jalan-jalan di mall. Buat apa? Tenganga-tenganga jubai. Tenganga-tenganga senang. Orang lain belanja kita tenganga. Orang lain, lama-lama kita stres itu. Ya begitu. Sudah dua. Pertama tadi, tetapi buah roh ialah. Kedua apa? Ketiga apa? Jemaat, hafal. Damai sejahtera ialah. Omong. Ulang. Damai sejahtera ialah. Segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Ulang, damai sejahtera ialah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Jemaat, yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia itu belum tentu semuanya enak. Belum tentu semuanya enak. Ada yang pernah sakit gigi? Ada? Enak? Itu orang yang menyanyi bilang, lebih baik sakit gigi daripada sakit. Itu karena dia belum pernah rasa.
Kita kalau sakit gigi itu kepala di bawah, kaki di, bisa tidur. Tak putar-putar, tetangga putar tap, kita yang tersinggung kan. Jadi sudah sakit fisik lagi, emosi sakit, jadi semua sakit. Nah, siapa di antara kita waktu sakit gigi, dia ambil gula, dia taruh di air, dia buat manis tinggi, terus dia kumur-kumur, bisa? Untuk mendatangkan kebaikan, kadang-kadang dia punya obat itu, untuk buat kita bertahan itu, waktu itu ada penyakit apa lagi? Apa dia pun nama? Dia pun nama apa? Untuk jaga-jaga harus pakai apa? Apa? Maxim. Pakai apa? Apa? Vaksin. Semua di sini vaksin. Ada yang takut toh? Gaya. Sudah tato tapi takut vaksin. Kadang-kadang untuk mendatangkan kebaikan itu dia punya obat pahit. Amin kok? Ada pernah sakit malaria? Ada? Dia punya obat pahit atau manis? Nah itu. Jemaat. Saya mau tanya dulu. Ada yang di sekolah dia guru jahat? Kamu kok kenapa semangat sekali bilang guru? Dia jahat-jahat itu untuk kamu pembaik. Jemaat. Ada guru jahat di sekolah? Ibu guru atau Pak guru? Ibu atau Pak? Itu ibu ada di sini? Dia pakai baju warna? Dorang itu kadang, guru sekarang agak baik. Guru dulu itu, aduh, dia pukul kita macam mau bunuh. Dia cubit di sini, tarik. Tapi itu yang waktu kita sudah lulus semua, sudah ada kerja, waktu kita bikin reuni, guru yang paling jahat, yang undangan paling bagus. Karena dia keras itu, sekarang kita jadi apa? Jadi orang. Habis yang lain jadi batu. Ini anak dong, ini kadang-kadang aneh betul. Tapi itu memang sudah, itu yang memang sudah. Ini orang tua dong, kalau kita tanya bilang, Bapak, anak ada berapa? Anak 4 orang Pak Pendeta. Dorang su kerja di mana? Puji Tuhan Bapak, yang 3 sudah jadi manusia. Anak ada 4 orang, yang jadi manusia berapa? Habis yang 1. Yang 1. Jemaat. Kalau dia jadi pendeta manusia kok bukan? Kalau jadi bupati? Jadi anggota dewan? Kalau jadi kapolres? Tapi kalau kamu tamat kerja kok tidak ada, kamu tamat SMA tidak ada kerja, kamu punya bapak bilang kamu bukan manusia. Akhirnya dorang cari pengakuan sebagai manusia di jalan-jalan toh, supaya supaya ada manusia itu manusia. Karena di rumah dia pun bapak tidak anggap dia sebagai untuk mendatangkan kebaikan tuh kadang-kadang sakit. Betul? Saya mau tanya dulu orang tua yang umur 40-50. Orang tua, pernah kok tidak kita punya orang tua dong marah kita bilang, bangun tidur sebelum matahari terbit. Kamu belum tahu. Bangun tidur sebelum matahari. Kalau sudah terbit nanti berkat. Kamu biasa bangun jam? Ini yang kecil-kecil lo bangun jam berapa? Jam?
Orang tua keras itu untuk kamu punya baik. Kamu ini pembaik. Jemaat. Ada remaja yang salah sedikit dengan orang tua, dia banting pintu, ada? Dia ada di sini, itu anak orang. Dia yang mana itu? Coba tunjuk. Yang mana? Saya kasih tahu kamu. Kamu yang salah sedikit kau banting pintu dari orang tua itu. Karena kamu tidak tahu harga pintu berapa. Kamu tidak tahu. Kalau kamu sudah tahu, kamu tidak. Wah! Untuk mendatangkan kebaikan. Jemaat. Supaya saya dan saudara ditebus. Itu Tuhan mau mati bagi saya dan saudara. Untuk mendatangkan kebaikan bagimu. Dia mau mati bagi saya dan saudara. Tadi siang saya bercerita dengan Pak Kapolres. Cerita-cerita. Tapi yang begini. Semua orang akui. Ini orang-orang Pekabaran Injil suka pakai ini. Tapi yang begini. Semua orang akui kalau Tuhan itu maha kasih. Betul. Semua orang. Betul, memang betul. Tuhan itu Dia maha kasih, dia sayang sama kita, dia tidak mau kita dihukum. Tapi Tuhan juga maha adil. Betul? Karena dia maha adil, maka segala kesalahan harus dihukum. Upah dosa ialah dosa besar atau kecil? Yang kecil tidak. Siapa yang ajar? Dosa besar atau kecil? Sedikit atau banyak? Yang sedikit tidak. Lalu bagaimana Tuhan yang sayang sama kita sekaligus adalah Tuhan yang menghukum kita? Bagaimana dia yang maha kasih sekaligus bisa maha adil? Lantas orang Pekabaran Injil suka pakai ini ilustrasi. Demikian begini. Di abad 19, ini saya hanya ulang, saudara tahu saya mau kisah ulang. Untuk mendatangkan kebaikan. Di abad 19 ada seorang jenderal tentara namanya Jenderal Samila. Jenderal siapa? Yang pasti dia di Rusia bukan di Seram. Jenderal siapa namanya? Jenderal Samila itu anti pemerintah. Karena itu dia bergerilya dari hutan-hutan untuk lawan pemerintah. Satu saat mereka lapor dia. Lapor komandan. Kita punya bahan makanan, orang curi. Dia marah sekali. Cari yang pencuri, tangkap, bawa datang, hukum dia di muka umum. Biar semua orang jangan coba mencuri. Kamu jangan coba-coba pulang kalau tidak bawa yang mencuri. Beberapa waktu kemudian mereka datang lapor. Lapor komandan, yang pencuri sudah kita tangkap. Oke, siap para algojo, cambuk dia di muka umum. Nanti kalau sudah sedia, bilang di saya. Setelah semua siap, dorang datang lapor. Jenderal Samila pergi. Betapa kagetnya dia. Kenapa? Karena yang pencuri itu dia punya mama kandung sendiri. Siapa yang curi? Sekarang dia dilema. Kalau dia hukum dia punya mama kandung. Dia orang baik atau tidak? Bagaimana dia punya mama yang melahirkan dia harus dia hukum. Tapi kalau dia tidak hukum dia punya mama. Dia pemimpin yang baik atau tidak? Tidak baik. Masa orang lain dia hukum tapi keluarga sendiri dia tidak hukum. Lalu apa yang dibuat oleh Jenderal Samila? Dia buka dia punya jubah tentara yang penuh dengan lambang-lambang pangkat-pangkat itu. Dengan bertelanjang badan ini dia peluk dia punya mama kuat-kuat. Dalam pelukan yang kuat terhadap dia punya mama dia bisikan satu kalimat yang penting sekali. Dia bilang ke dia punya mama pun telinga, "Mama, aku mengasihi engkau." Dia punya mama menangis sekuat-kuatnya. Terus dari mulutnya sendiri dia perintah para algojo anak buahnya. Cambuk! Para algojo mulai bangun, maju dan cambuk dia punya mama. Tapi karena dia peluk dia punya mama kuat-kuat. Tidak ada satu cambukan pun yang kena dia punya mama punya badan. Semua kena di Jenderal Samila punya badan. Saya mau tanya, ada kasih? Ada keadilan? Kasih dan keadilan hanya bisa bertemu melalui sebuah pengorbanan. Ulang. Kasih dan keadilan
hanya bisa bertemu dalam sebuah untuk mendatangkan. Untuk mendatangkan kebaikan tuh dia punya jalan tidak enak semuanya. Pasti ada yang kurang enak. Itu yang namanya proses. Anak-anak, mau berproses atau tidak? Saya mau tanya dulu. Adek, besar mau jadi apa? Besar mau jadi apa? Cita-cita jadi apa? Tentara. Tentara? Ya, Iya, tentara payung atau bukan? bukan. Oh, tentara apa? Pokoknya tentara toh. Makanya kalau mau jadi tentara itu olahraga. Siap fisik, bukan main game. Ya toh, proses. Besar mau jadi apa? Apa? Poluan. Poluan. Makanya latihan fisik. Proses toh. Besar mau jadi apa? Gantilah ini poluan itu juga poluan. Kamu semua mau poluan habis. Mau apa lagi? Dokter. Dokter apa? Dokter. Makanya belajar. 2 kali 3 kali 4 bagi 2 belajar itu. Bukan hanya belajar lagu. Jangan balik ke masalah. Untuk datangkan kebaikan itu dia pun serius. Amin kok. Amin. Oke, setiga. Tadi tetapi buah roh pertama. 2, 3, 4. 4 apa? 4 apa? Jemaat. Sabar itu untuk 2 hal. Berapa hal? 2 pakai bahasa Indonesia bilang. Pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Seram. 1. Oh, sudah cukup. 1. Sabar terhadap keadaan. Sama-sama. 1, 2, 3. Ada keadaan di mana kita dituntut sabar. Sabar. Tunggu, jangan terlalu buru-buru. Kamu menyanyi saya tidak sabar. 3, 4. Sabar dalam susah sukarmu. Sabar apa? Sabar. Sabar apa? Kamu tidak sabar. Sabar terhadap keadaan. Ada hal yang menjengkelkan, ada hal yang kita mau segera selesai, tapi Tuhan bilang apa? Jemaat. Dulu itu ada satu binatang, dia pun nama ayam. Sekarang juga ada. Oh, sekarang juga ada ayam. Ayam dulu itu dibedakan atas ayam jantan dan ayam. Tapi tiba-tiba muncul ayam potong. Akhirnya itu ayam yang tadinya hanya ayam sekarang menjadi ayam kampung. Karena sudah ada ayam potong. Akhirnya buat kita manusia bingung. Apakah ini ayam kampung yang dipotong atau ayam potong yang di kampung? Kita jadi pusing. Hei jemaat. Ada yang pelihara ayam kampung di rumah? Ada yang 2 ekor? Ada yang lebih dari 5 ekor? Kasih 1 di pendeta bisa. Ayam kampung itu kita pelihara barang setengah tahun. Masih kecil juga. Tapi dia pun daging enak kok tidak? Kalau dijual mahal kok tidak? Kalau betina bertelur kok tidak? Ini ayam berproses, sabar. Beda dengan ayam. Pernah lihat ayam potong? Di mana?
Dipotong? Di mana? Ayam potong itu baru pelihara 1 bulan saja, itu dia punya mata sudah besar begini. Itu kalau lihat pakai kaca pembesar. Lihat langsung dia punya mata begini. Tapi itu ayam, mama-mama pulang dari pasar ikat salah di motor, dia pu kaki patah. Anak-anak gas motor di samping kandang, besok itu ayam mati. Kan ini ayam ini tidak tahu proses. Sabar sedikit. Sabar. Lebih kuat. Oke. Kedua. Sabar terhadap orang lain. 1, 2, 3. Sama kayak kamu yang menjengkelkan itu. Itu yang saya belajar, sabar terhadap dorang. Sabar terhadap orang lain. Jemaat. Di sini ada orang yang menjengkelkan sekali. Ada. Dia ada di sini. Dia pakai baju warna hitam. Nah, beta. Ada orang yang terlalu menjengkelkan. Itu. Tapi bilang apa? Sabar. Jemaat. Ada beta punya potongan video satu yang beredar cukup luas. Bicara tentang seorang sahabat tentang kesabaran. Dia bilang begini. Ketika kita berdoa minta kesabaran, Tuhan tidak berikan kesabaran. Tapi dia izinkan ada persoalan. Supaya dari persoalan itu kita belajar untuk sabar. Untung batu tidak ada. Sabar itu kan. Jadi, buah roh itu salah satunya sabar. Di sini ada, kalau sabar itu dia punya lawan. Sabar punya lawan. Lawan dari sabar apa? Ya tidak sabar. Mau buru-buru toh. Di sini ada yang tukang buru-buru. Yang pendeta baru khotbah 20 menit dia semua keluar ada. Ada. Di sini ada. Dia paham apa? Ikut khotbah di gereja baru 20 menit dia sudah tidak bisa. Tapi kalau online berjam-jam dia sabar tidak pernah berhenti. Di sini ada begitu. Nonton film nomor 1. Ikatan Cinta. Di sini ada biasa nonton Ikatan Cinta. Siapa punya mama? Coba angkat tangan. Siapa punya mama? Hai nana punya mama dong. Oke. Sudah 4. 1. Tetapi buah roh ialah 2, 3, 4, 5. Apa? Kemu? Jemaat. Tuhan ajar kita satu hal yang baik. Murah hati. 1, 2, 3. Lebih kuat. 1, 2, 3. Kasih tau kawan di sebelah. 1, 2, 3. Jemaat. Ada orang yang baik sekali. Rajin gereja, tidak masalah dengan tetangga, tidak masalah dengan kakak adik, tidak masalah dengan ipar-ipar, tidak masalah dengan dia punya suami, istri. Dia baik sekali. Tapi itu orang punya sekikir tidak ada 2. Di sini ada, sekikir sekali ada.
Sekikir kalau pakai bahasa di sini bilang apa? Sakeos? Apa-apa sekikir? Di sini ada yang begitu sekikir. Ada orang yang dia terlalu sekikir. Bahkan dengan Tuhan saja sekikir. Mau kasih persembahan ini, aduh susah setengah. Kadang-kadang ini tangguh persembahan datang dia hanya. Nah itu kalau dia ikut ibadah 10 kali pulang dia jalan hanya begini saja. Sekikir sekali, aduh. Hidup itu bermurah hati sedikit. Amin kok. Ada orang kasih persembahan, saya pernah bilang, dia kasih persembahan itu dia taruh dia putangan begini. Dia kasih. Saya bilang, Bapak, kenapa sampai bikin tangan sekuat itu? Dia bilang, pendeta, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Saya bilang, tapi saya tahu. Pendeta tahu apa? 1000. Makanya kalau 100 tidak, saya yakin tidak begini kalau 100. Kemungkinan besar begini. Sudah begini lah pakai batok lagi. Jangan terlalu sekikir juga. Jemaat. Ini banyak orang Kristen itu dia punya bermurah hati itu. Waktu mau Natal, waktu mau Paskah itu dia murah hati. Bangun pagi, lihat ada nenek-nenek mau lewat ke pasar. Terus dia bilang, nenek, mau apa itu? Pepaya. Nenek mau gimana? Pasar. Ada nenek jam begini. Nenek sini. Duduk, nenek duduk. Nenek mau minum apa? Nenek bilang terserah ibu. Nenek bilang teh, kopi, bir atau wine. Nenek omong. Nenek bilang sudah saya bir saja. Kasih bir 2 botol, nenek minum kasih habis. Terus dia masuk ambil uang di nenek. Ini hari baik. Jadi ini bayar ini pepaya. Ini hari baik jadi ada beras, ada gula, ada minyak. Nenek tinggal di mana? Disebut ada 5 kilometer. Oh, nenek pulang dengan jalan kaki. Ojek antar nenek pulang. 3 hari kemudian itu nenek datang kembali. Suami yang lihat, suami bilang, Mama, kenapa? Lupa nenek sudah datang lah itu. Memang mau jadi orang baik kok tidak penuh dengan kemurahan ini juga tantangan ada toh. Ada orang yang sekikirnya minta ampun. Kalau ada roh di dalam kita, jemaat, harusnya hati kita penuh dengan kemurahan. Penuh dengan apa? Ada 2 orang berdoa minta karunia kepada Tuhan. Ternyata di Tuhan itu tinggal 2 karunia. 1 karunia memberi, yang 1 karunia cek. 1 karunia memberi, yang 1 karunia. Orang pertama cepat-cepat ambil karunia menerima. Tinggal karunia. Orang kedua garu-garu kepala begini, dia ambil karunia memberi. Lewat 20 tahun kemudian, dorang ketemu di satu perapatan jalan di lampu merah itu. Yang punya karunia memberi, ada duduk di atas mobil mewah. Satu tandain orang ini sukses ini. Yang punya karunia menerima itu dia ada duduk minta-minta di pinggir jalan. Ada minta-minta. Waktu dorang 2 baku lihat begini, dia bilang, Bu, perasaan itu hari Bu dapat karunia memberi. Kenapa sekarang Bu lebih sukses dari saya? Terus saya bilang, kawan, karena Tuhan Allah tahu saya selalu harus memberi, maka kepada saya Tuhan berikan lebih. Ini kan yang kau mau kasih orang ini lebih, nanti kasih dia lebih. Tapi kawan, ini kan karunia menerima, jadi di mana-mana hanya bilang, jemaat, kita lebih banyak karunia. Terlalu baik ini memberi ini.
Subarapa, subarapa. Subarapa. Tetapi buah roh ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Keba. Yang orang baik angkat tangan. Woi, ini dong angkat begini. Ini antara. Woi, yang angkat tangan paling tinggi yang di belakang. Tepuk tangan dulu, kasihan di belakang itu. Mantap, itu baik itu. Yang orang tidak baik coba angkat tangan. Nah, yang tidak tahu dia baik kok tidak coba. Hei, jemaat. Kebaikan itu respon. 1, 2, 3. Kebaikan itu respon. Respon terhadap apa? Respon terhadap kasih karunia. Respon terhadap apa? Kita uji begini. Saya mau pakai contoh begini ya. Ada anak muda satu di mana? Kok kita tidak dapat lihatin anak muda? Anak muda! Kamu ada di mana? Kamu terlalu kecil lah. Yang muda sedikit, yang lebih tua sedikit dari kamu. Anak muda. Di mana? Anak muda dong ibadat tidak ikut tapi aduh. Saya mau tanya begini. Ada anak muda satu. Di mana ini anak muda orang ini? Tunggu, yang ini saja 2 laki-laki dari Masuhi ini. Anggap saja kami 2 tidak baku kenal. Terus saya dapat dia nomor telepon. Saya telepon dia. Kakak, sebentar malam jam 12 ketemu saya di depan rumah jabatan Kapolres. Kira-kira dia mau kok tidak? Kita 2 tidak kenal. Kira-kira dia mau kok tidak? Tidak mau. Kami 2 tidak kenal. Dia ada piara ayam 1 di rumah. Saya pergi ke dia rumah. Kira-kira dia kasih saya itu ayam kok tidak? Oke, saya ganti pertanyaannya. Saya mau kasih dia. Cek. Sudah dengar? Saya mau kasih dia oto baru 1. Kira-kira dia mau kok tidak? Kamu juga tahu. Terus saya beli kasih dia oto baru 1. Apa ya? Pajero Sport. Saya kasih dia dengan cuma-cuma. Terima. Waktu dia dapat dengan cuma-cuma ada perubahan perilaku dari dia ke saya kok tidak? Saya telepon jam 12 malam dia datang kok tidak? Saya pergi dia ke rumah ada ayam 1 dia kasih kok tidak? Kenapa dia tiba-tiba baik begitu itu? Kenapa? Karena dia telah menerima sesuatu yang cuma-cuma. Ada perubahan tingkah laku dari dia kepada saya. Amin. Jemaat. Keselamatan itu pemberian cuma-cuma. Amin. Saya mau pakai contoh. Jemaat. Ada jemaat saya mau kasih ini jemaat yang mana Tunggu. Dia saja. Ade, nama siapa? Lalu sudah nama siapa? Nama siapa? Siapa? Ivan. Boleh ame pendeta punya handphone. Ivan ganti 1.000. Cuma-cuma? Itu cuma-cuma? Kan hanya 1.000. Tetap bayar. Oke, ganti. Tidak usah kasih uang. Ivan tolong ditolak kasih pindah itu motor saja. Cuma-cuma? Cuma-cuma? Kenapa? Kan tidak pakai uang. Ada jasa. Yang disebut cuma-cuma tuh begini. Ambil. Ini pemberian cuma-cuma. Kasih kembali. Hanya Tuhan yang bisa kasih cuma-cuma. Om pendeta tidak bisa. Karena dia dapat pemberian cuma-cuma dari Tuhan. Kebaikan itu adalah respon. Amin. Makanya kalau ada orang baik itu. Karena dia tahu Tuhan sudah lebih dahulu berbuat baik kepada dia. Di sini ada yang jahat. Ada suami biasa pukul istri. Ada. Maksud saya balik dia pun pertanyaan. Ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami coba angkat tangan. Jangan. Berani angkat tangan pulang kena pukul ulang sampai tanggung jawab.
Kebaikan itu respon terhadap kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Karena itu kalau Tuhan kasih umur panjang, Tuhan kasih berkat, Tuhan kasih jabatan, Tuhan kasih kepercayaan, tolong pakai itu untuk hal-hal yang di sini ada yang pakai jabatan untuk hal tidak baik. Siapa? Jadi pakai untuk hal-hal yang baik. Karena kebaikan itu respon. Sudah berapa? Sudah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 apa? Yang setia coba angkat tangan. Yang tidak setia coba angkat tangan. Oke, menyanyi 3, 4. Setia. Sampai kapan? Seperti siapa? Setia sampai kapan? Apa? Untuk apa? Ini kalau lagu tambah panjang 2 menit lagi kita sudah tidur. Setialah. Itu dia tondok pelan-pelan itu. Jemaat. Kesetiaan itu komitmen 1 hari demi 1 hari demi 1 hari. Kesetiaan itu sebuah komitmen yang melibatkan diri, orang lain, dan Tuhan. Saya tidak tahu di GPM. Di Gemit, kalau mau tabis penatua diaken, ada perhadapan panitia hari raya gerejawi atau apa, tanya, apakah jawabmu? Jawab bilang apa? Apa-apa? Ini mulai kacau ini. Apakah jawabmu? Ya, saya percaya, berjanji, mengaku, dan segenap kiri-kiri begitu. Itu dia arti 1. Saya menjawab ya karena saya benar-benar percaya. Kalau saya tidak percaya, saya tidak akan bilang ya. Tapi karena saya percaya, saya bilang. Kedua, kaitan dengan khotbah ini. Saya menjawab ya untuk masuk dalam persekutuan. Ada yang jawab ya habis hilang. Betul? Ya, dia sudah habis jadi penatua tapi hilang. Sudah ya sebagai anggota sidit tapi hilang. 1 tahun dia gereja 2 kali. Natal 1 kali, Paskah 1 kali. Jadi dia punya nama Jemaat Napas. Natal dan karena Natal 1 kali, Paskah 1 kali, singkatan tambah panjang. Napas 1-1. Kalau mulai napas 1-1 tuh tiba-tiba ingat gereja. Di sini ada. Ada ikut ibadah ini malam. Dia duduk di muka atau tengah atau belakang? Ini orang dong ini. Ya ada orang yang seumur hidup itu dia ikut gereja, ikut ibadah itu mungkin 5-6 kali saja. Pertama waktu dia nikah. Kedua waktu anak baptis. Ketiga waktu anak nikah. Dan kemungkinan yang keempat itu waktu pemakaman dia. Malas sekali. Jemaat. Saya kasih tahu ini jemaat ini. Supaya rajin-rajin gereja sedikit. Ada laki-laki yang waktu masih pacaran itu. Rajin sekali jemput dia punya
pacar, bawa ke ibadah, pemuda bawa ke gereja. Sudah menikah, ibu pergi sendiri, dia tidak pergi. Terus pendeta bilang begini, Bapak, kenapa itu hari rajin? Sekarang kok tidak setia gereja? Terus saya bilang, pendeta, waktu pendeta kasih nikah saya dengan ibu, kami dua telah menjadi satu. Jadi ibu kalau sudah pergi itu sama dengan saya juga sudah. Memangnya kalau ibu sudah makan sama dengan bapak sudah makan. Hei jemaat. Saya suka bilang begini, orang tidak suka saya pun kalimat ini, tapi namanya saya pun kalimat. Saya bilang begini, masuk surga itu seperti pergi ke WC. Tahu WC? Pernah ke WC? Tidak bisa diwakilkan. Masing-masing pergi sendiri. Atau siapa di antara kita yang kita tanya, kakak, kemana? WC, titip. Tidak, masing-masing pergi sendiri. Bukan istri, ini ibu-ibu juga satu, ini ibu-ibu. Hari Minggu dia style bagus-bagus, pergi ke gereja jalan sendiri. Terus pendeta bilang, ibu, mana suami? Terus dia bilang, tahu sendiri pendeta. Sudah tahu suami begini, kenapa kawin dengan dia? Kenapa mau ambil resiko? Nona muda. Yang sudah pacaran angkat tangan. Oh, di sini kamu tidak pacaran. Nona muda. Kamu kalau ada nyong itu, suruh itu nyong dong itu ikut ibadah pemuda. Menikahlah dengan laki-laki yang setia ikut ibadah. Dia akan membawa engkau dalam sukacita. Iya toh? Jangan percaya dia punya les yang di sini. Ini jangan percaya. Karena satu saat bukan satu les. Nanti rambut semua juga tidak ada ini. Bilang itu laki-laki. Hei bu. Di sini kalau laki-laki panggil apa? Bu, ibadah. Dia tidak mau ibadah. Dia tidak mau kasih tahu ibadah. Nanti kalau dia tidak mau baru kasih tahu dia ada kue. Kok ibadah? Jemaat. Satu saat ada seorang istri bilang dia pun suami, dia bilang begini, Bapak ini sudah tidak setia. Bapak ini sudah tidak seperti yang dulu lagi. Bapak sudah berubah. Dia pun suami bilang, beta berubah ke mana? Dia bilang, Bapak ini dulu sedikit-sedikit sudah ajak mama makan. Nasi goreng. Dulu sedikit-sedikit Bapak sudah ajak mama beli pakaian. Dulu sedikit-sedikit Bapak datang mama tutup mata. Bah. Sekarang Bapak sudah tidak begitu. Bapak sudah tidak setia. Terus dia pun suami yang mama, coba mama pikir baik-baik. Coba mama pikir baik-baik. Nelayan mana? Nelayan mana yang kalau dia sudah dapat ikan, dia masih buang umpan. Dia punya sebiang. Jadi selama ini Papa hanya umpan-umpan mama. Jadi selama ini Papa pikir mama ikan. Malam pas mau tidur dia punya istri masuk kamar kunci pintu kasih mati lampu. Suami datang mau buka pintu tidak bisa. Mama, yo buka pintu. Tidak. Mama, yo tidur di luar. Mama kenapa bikin Bapak begini? Mama kita dua kan suami istri. Terus dia punya istri bilang, Papa coba Papa pikir baik-baik. Nelayan mana? Nelayan mana yang mau tidur dan dia punya ikan? Weh, memang setia nih komitmen satu hari demi satu hari toh. Amin kok. Setia.
Seperti siapa? Tepuk tangan. Apa? Untuk aktor. Setia. Saya pikir saudara-saudara, hal ini serius. Toh kalau kita tidak setia, memang repot. Tidak apa-apa, biar dia. Saya berkhotbah di satu gereja, ada anak kecil kan lari-lari begini, lari-lari. Dia punya mama. Saya bilang, ibu kasih tinggal. Kasih tinggal, namanya anak kecil dia mau lari-lari. Yang repot itu kalau dia punya mama yang bangun lari-lari. Itu kita repot. Kalau itu anak kasih tinggal. Namanya anak kecil. Ya. Oke. Seberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kelemah lembutan terdiri dari 2 kata, yaitu sabar, beta omong duluan bro kamu. Kamu kita tahu sih. Kelemah lembutan terdiri dari 2 kata, yaitu lemah dan disambung menjadi dengar. Jemaat. Kelemah lembutan itu bukan berarti omong pelan-pelan. Maaf, betapung kaki ose ada injak. Itu bukan itu. Kelemah lembutan bukan itu. Kelemah lembutan itu bukan jalan permisi-permisi. Pak Kapolres, Pak Sekda. Kelemah lembutan bukan itu. Kelemah lembutan itu adalah titik paling tengah antara benar-benar marah dan benar-benar tidak marah. Supaya dia marah pada waktu yang tepat dan tidak marah sembarang. Di sini ada yang suka marah sembarang? Ada. Nah itu tidak ada kelemah lembutan. Semua jemaat, marah itu boleh kok tidak? Marah boleh kok tidak? Tidak apa-apa, dia lari. Asal jangan dia pupap. Marah itu boleh kok tidak? Boleh kok tidak? Boleh kok tidak? Boleh. Satu saat ketika Ayub sudah luka dari ujung kaki sampai ujung kepala. Dia punya istri datang yang begini. Ayub, masih engkau mau percaya pada Tuhan? Kutukilah dia dan matilah. Ayub bilang, engkau bicara seperti perempuan gila. Masih engkau mau terima yang baik dari Tuhan? Yang tidak baik engkau tidak mau terima dari Tuhan. Ayub pasal 2 ayat 9 dan 10. Bagian terakhir dari ayat 10 dia bilang begini. Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan mulut. Dia marah, dia punya istri yang mau terima yang baik. Yang tidak baik tidak mau terima. Tapi dia tidak berbuat dosa dengan mulut. Artinya begini. Marah itu proporsional. Ada anak malas, marah dia punya malas. Bukan marah dia punya orang. Untuk menegur kesalahanmu, aku tidak harus menjadi musuhmu. Supaya yang pemalas itu datang, kita bilang, Adi, Bapak Pendeta mau kasih tahu, Bapak Pendeta tidak suka orang malas. Jangan, Adi jangan malas. Orang malas itu tidak baik. Jangan sampai yang malas datang bilang, Shalom Pendeta. Lupi mana kok saya tidak suka lemah dia orang malas. Itu marah dia pu orang. Marah itu proporsional. Amin kok? Nah itu kelemah lembutan. Supaya jangan suka. Kita pun tidak baik ini. Ada orang marah saya. Dia pengaruhi satu orang ikut marah saya. Pengaruhi orang lain marah saya pukul keluar. Semua yang fama nobe di sini dia marah habis. Ini orang di sini ada yang begitu. Ada. Yakin. Yakin apa?
Marah itu marah. Untuk menegur kesalahanmu, aku tidak harus menjadi musuhmu. Kelemah lembutan. Saya bilang, kita orang timur ini, suami-suami orang timur ini, banyak yang hanya sampai di lemah saja, lembut tidak. Ketika dia lemah, baru dia mengerti kelembutan. Kalau dia sakit, semua mati, itu dia tiba-tiba dia punya lembut, tiada duanya. Dia lihat dia puisi baru dia bilang, Mama, Tuhan Yesus baik. Tuhan sayang Mama. Itu kalau ada lemah. Kalau dia ada kuat-kuat, dia minum. Di sini biasa minum apa? Oh. Dia minum sopi terus saya bilang, Papa, cukup sudah Papa, berhenti minum sopi Papa. Ingat umur. Dia bilang, paling-paling mati. Papa sudah mati, sudah baik, kasihan Mama toh. Nanti besok petugas koperasi datang. Di sini ada kenal petugas koperasi? Ada? Harian atau mingguan? Harian atau mingguan? Kita ke sodoran dan datang-datang ganggu orang-orang di sini. Itu petugas koperasi. Mama juga kenal petugas koperasi? Kenal Bapak? Sering datang-datang di rumah? Tidak pernah. Kelemah lembutan itu titik paling tengah. Bukan, tadi saya sudah bilang, kelemah lembutan itu bukan omong pelan-pelan. Maaf. Beta pun kaki ose ada iya. Bukan itu. Bukan jalan permisi-permisi. Itu bukan lemah lembut. Kelemah lembutan itu titik di tengah antara benar-benar marah, benar-benar tidak marah. Ada orang ini yang dia tidak pernah move on dari dia pun marah. Dia pulang, ada gelas di ujung sini, semua jatuh. Gelas di sini. Dia marah. Ini anak lo di mana gelas di sini sudah mama dia. Sudah anak lo datang ke pindah sini. Besok dia pulang rumah kotor. Dia marah. Kok tidak ada orang di rumah? Kok ini rumah kotor ini macam apa? Kok kemarin saja gelas saja. Mama, gelas punya persoalan sudah habis kemarin. Tidak usah lagi mama marah. Ini rumah kotor bawa lagi pi gelas. Marah itu proporsional sedikit. Amin kok. Saudara ada marah orang kok tidak? Ada marah orang kok tidak? Dia ada duduk di sini. Coba lihat dia pun muka. Kenapa lebih banyak lihat beta? Ada marah. Marah itu tidak baik. Marah itu karena itu kelemah lembutan itu menolong kita supaya marah itu proporsional. Kadang-kadang kita marah ini asal marah. Sudah berapa? Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenapa suara makin turun? 8, 9. Jemaat. Kuasai diri itu adalah orang yang tahu tujuan mau kemana. Itu kuasai diri. Dia mau pergi ke Polres SBB. Dia keluar sampai situ ada tawaran. Belok kiri atau belok. Kalau dia mau ke Polres dia belok. Sampai lagi di sana ada tawaran lagi. Lurus, belok kiri, belok kanan. Kalau dia mau ke Polres dia belok. Sampai di jalan orang panggil. Singgah bu dia. Itu kuasai diri. Orang yang tahu tujuannya mau kemana. Orang kalau tidak kuasai diri tidak bisa. Jalan ikut arus. Nah, saya mau tanya begini. Saya dan Bapak Raja ini kami dua mau perang lawan musuh di sana. Kami dua pegang senjata. Kami dua merayap dari satu kursi ke kursi lain. Musuh juga merayap dari sana datang.
Terus tiba-tiba saya injak Bapak Raja pun sepatu. Kira-kira Bapak Raja marah pendeta kok tidak? Marah kok tidak? Marah kok tidak? Tidak! Karena ada sesuatu yang lebih penting. Tidak apa-apa, dia lari di sini. Jemaat. Tidak ada waktu Bapak Raja marah saya karena ada sesuatu yang penting di sana. Coba bayangkan kalau kami dua tidak lawan musuh di sana, duduk sama-sama, tiba-tiba saya injak di beliau pun sepatu. Minimal dia bilang, oh saya tidak ada mata. Minimal dia bilang begitu. Betul kok tidak? Orang yang kuasai diri tidak ada waktu untuk bertengkar. Tidak ada waktu. Tidak ada waktu untuk iri. Di sini ada yang tukang iri hati. Yang orang lain yang beli kulkas, dia yang kedinginan di rumah. Ada. Dia ibu-ibu atau bapak-bapak? Itu ibu pakai baju warna putih garis biru. Orang lain yang beli motor, dia yang tidak bisa tidur di rumah. Kamu cek dulu, cek apa? Dia kredit kakes. Orang punya urusan. Di sini ada yang begitu. Itu yang fam apa dorang yang kuasai diri. Kita nih kadang-kadang, kalau senang tolong kuasai diri. Ada yang terlalu senang sampai tidak kuasai diri. Kalau susah juga tolong kuasai diri sedikit, kuasai diri. Tidak usah ada waktu iri hati. Jemaat. Iri hati ialah lebih baik saya rugi asal Anda rugi lebih banyak daripada saya untung tapi Anda untung lebih banyak. Ada dua orang yang tukang iri hati, dorang dua berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu dorang dua tukang iri hati, Tuhan suruh malaikat urus dorang. Malaikat datang, malaikat bilang, Tuhan tahu kamu dua biasa iri hati, jadi hanya satu saja yang mendoa, yang satu tidak usah doa. Tapi yang berdoa itu dia minta apa? Yang tidak berdoa akan dapat 2 kali lipat. Misalnya, kalau dia berdoa minta motor 1, yang tidak berdoa dapat motor. Di antara kamu dua, siapa yang mau berdoa? Dua-dua tidak mau. Siapa mau berdoa? Tapi dua-dua karena tidak mau, maka malaikat bilang, sekarang kamu dua tarik lot. Siapa yang doa? Waktu tarik begini pendeta yang harus doa. Ini saya pikiran ini. Kalau beta berdoa minta kaya, nanti Bapak Raja lebih kaya toh. Duduk pikir-pikir. Sudah Tuhan kasih beta pun mata buta 1. Kalau beta buta 1, Bapak Raja buta 1 rugi kok tidak? Buta 1 rugi kok tidak? Tidak, cuma beta kasih buta lu rumah. Buta 1 rugi kok tidak? Rugi, tapi lebih senang lihat orang buta. Dia pulang dari sini ada orang bawa motor, hampir tabrak dia silih sedikit, lewat 20 meter itu orang jatuh. Brrr, dia bilang apa? Mampus. Picek begini ternyata dia pu bapak yang jatuh. Senang sekali lihat orang susah dan sesekali lihat orang. Di sini ada begitu. Itu manusia tidak kuasai diri, itu yang begitu. Hidup itu kuasai diri. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Kamu dapat berdoa. Kuasai diri. Amin kok. Tim musik silakan naik. Ada 9. 1 apa? 1 apa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
Itu 9 itu seperti mangga. Tahu mangga? Dia satu dengan 9 unsur. Ada kulit, ada isi, ada biji. Disebut apa? Mangga. Tidak mungkin orang bilang, Pak, itu mangga terlalu mantap. Dia punya kulit di sini, di sini, biji di situ. Itu mangga gila. Jadi buah roh itu satu dengan 9 unsur di dalamnya. Supaya saudara bilang, dari 9 itu beta 7. Tidak begitu. Itu nanti kulit di lain, isi di lain, biji di lain. Dia satu dengan 9 unsur di dalamnya. Begitu. Jadi kotong bisa lihat kita hidup toh. Supaya kita lihat kita ini sampai di mana ini. Karena tadi tingkatan-tingkatan dalam apa itu kekristenan. Yang satu tadi apa le? Yang 3 tadi. Yang paling pertama beta omong. 1. Beragama tapi. Kedua. Yang ketiga. Berbuah. Nah itu kita bisa ukur kita ada di mana. Baik. Mari tunduk kepala di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata kalau kamu dengar suaranya jangan keraskan hati. Ambil waktu teduh sedikit. Mari katakan sesuatu kepada Tuhan dengan jujur. Ingat manusia bisa kita tipu tapi Tuhan tidak bisa kita tipu. Dilihat sampai ke kedalaman jiwa kita. Mari semua ambil sikap doa semuanya. Kita mau berdoa. Ini soal pribadimu dengan Tuhan. Katakan sesuatu yang jujur kepada Tuhan. Jujur. Ingat manusia bisa kita tipu, Tuhan tidak bisa kita tipu. Jangan lewatkan 1-2 menit bersama Tuhan hari ini. Nikmati saja 1-2 menit ini. Kalau ada yang mau ambil komitmen hari ini, Tuhan kami rindu berbuah bagi Tuhan supaya namamu dipermuliakan. Nikmati terus. Ini soal pribadimu dengan Tuhan. Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Yang mau ambil komitmen nyatakan kepada Tuhan hari ini. Selalu bersyukur. Kau Tuhanku. Ini menjadi bagian dari doa kita hari ini. Mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang Bapa di surga terima kasih. ku mau selalu bersyukur. Masing-masing pribadi kami datang di hadirat-Mu malam ini Tuhan. Untuk firman-Mu yang luar biasa kami mensyukuri itu semua. Tapi kami minta lebih dari itu Tuhan. Kami rindu Tuhan mengajarkan lebih bagi kami. Selalu bersyukur. Tuhan yang sentuh setiap hati, jamah setiap jiwa. Yang selalu Kami rindu Tuhan yang tahu isi hati kami, Engkau yang menggerakkannya begitu. selalu bersyukur. Terima kasih Bapak, Engkau Bapak yang Aku yang lebih lagi semuanya sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur. mau selalu bersyukur. Terima kasih. Jangan lewatkan 1-2 menit ini bersama dengan Tuhan. Hanya soal pribadimu. Hanya engkau dengan Tuhan. Tidak ada yang tidak terselesaikan di dalam nama Tuhan.
Kita bersyukur bahwa Tuhan ada di pihak kita. Dalam keadaan yang paling rumit dan titik paling nol dalam hidup pun Tuhan ada di dalam kita. Mari lebih lagi. Kami mau bersyukur Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Engkau sangat baik. Kami tidak ada kata lain, kami hanya mau bersyukur kepada-Mu. Kau dan Aku yang setia. Tiap orang yang sungguh-sungguh merasakan sesuatu dalam hidupnya, dia mau ambil komitmen, ada hal yang dia tahu dia tersentuh oleh firman hari ini, dari mulutnya sendiri dia katakan, ku mau Selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia. Mari sambil angkat tangan kepada Tuhan, dia katakan kami mau bersyukur. Mau selalu bersyukur. Semuanya mari berdiri di hadapan Tuhan sekarang. Mari berdiri semuanya sambil angkat tangan. Kami rindu bersyukur semuanya. Ku selalu bersyukur, selalu bersyukur. Oh Bapa, yang selalu menolong. Ku mau selalu Bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Oh Bapa, Kau Bapa-Ku yang setia. kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Kami renungkan dalam keterbatasan kami, tapi kami tahu kalau Tuhan di dalam kami dan kami di dalam Tuhan, benih-benih firman-Mu akan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Kami merindukan firman-Mu jadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Kami akan pulang dengan sukacita bukan karena kami tanpa masalah, tapi karena kami sungguh tahu Tuhan Yesus yang baik tidak akan pernah membiarkan kami jalan sendiri. Karena itu dalam iman akan Engkau kami bersyukur dan kami meyakini yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Yang putus asa Tuhan berikan harapan bagimu malam hari ini. Yang ragu-ragu Tuhan berikan iman atasmu. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan kepadamu. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang berduka cita, Tuhan berikan penghiburan sejati atasmu. Terima kasih karena Tuhan terlalu baik. Kami mensyukuri berita firman-Mu. Hamba selesai berbicara, tapi hamba percaya Roh Kudus-Mu akan berbicara lebih lagi. Menyempurnakan semuanya, mengajarkan semuanya. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Pemberitaan firman Tuhan selesai. Silakan duduk, mari beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.